Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Kino Indonesia Tbk masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis consumer goods. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Kino bersama Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Randy Wijaya. Ya, Mas Randy, ini kalau kita melihat bisnis Kino, menurut Anda bagaimana di tengah pandemi seperti sekarang, Mas Randy? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini masih mencatatkan penurunan penjualan ya sedikit minus 1,3%. Menurut kita masih cukup baik begitu karena memang melihat kondisi ekonomi kita kan sebenarnya cukup tertekan begitu ya, di mana kuartal 2 kemarin juga GDP kita tercatat negatif pertumbuhannya. Sampai dengan saat ini pun kita lihat optimisme konsumen juga masih belum pulih gitu, di mana angka IKK itu masih berada di bawah level 100. Jadi menurut kita untuk sampai dengan di first half 2020 masih dapat bertumbuh negatif single digit itu sudah cukup baik gitu, karena memang tekanan ekonomi menurut kita sangat amat signifikan ya, terutama di kuartal 2 kemarin di mana adanya PSBB yang sangat ketat dari pemerintah. Ya, artinya kalau Kino merevisi turun pendapatan dan juga labanya ini cukup realistis sebetulnya ya? Iya, kalau kita melihat memang sebenarnya cukup realistis gitu, karena memang kita kalau misalkan kita sedikit breakdown ke beberapa kinerja per segmennya gitu ya, dimana kalau kita lihat pertumbuhan penjualan yang paling signifikan sebenarnya masih dari porsi makanan dan minuman gitu, masih naik 3,9%, namun memang kontribusinya cukup kecil, hanya sekitar 9% ke total revenue. Untuk yang paling majority itu dikontribusi dari pemeliharaan dan perawatan tubuh, itu berkontribusi sekitar 50% dari total revenue. Dan itu hanya bertumbuh 1,5%. Salah satu produk yang menopang pertumbuhan tersebut adalah produk hand sanitizer gitu. Sedangkan untuk produk-produk yang lainnya mungkin karena orang juga jarang keluar rumah sehingga mungkin jarang memakai produk-produk yang lainnya kayak parfum, colognes dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut kita memang dari segmen breakdown-nya kita lihat ini pertumbuhannya masih cukup bagus nih, ketolong dari hand sanitizer gitu. Dan ini hand sanitizer ini kan juga masih menjadi kebutuhan utama gitu ya untuk di saat-saat seperti ini. Ini kita lihat masih akan ada ruang pertumbuhan positif, namun memang tidak akan signifikan karena hand sanitizer sendiri ini kontribusinya masih sangat kecil gitu terhadap total revenue dari Kino. Oke, jadi ada beberapa jenis produk yang tadi sempat disebutkan sama Mas Randy. Hand sanitizer ini memang menjadi potensi ya, kesempatan untuk tetap memberikan kontribusi. Tapi di sisi lain ada beberapa produk juga yang kemungkinan ini kontribusinya tidak banyak seperti kolon dan segala macam. Tapi Kino kan sebetulnya produknya juga banyak sekali tuh, Mas Randy. Nah, menurut Anda ini produk-produk mana saja selain hand sanitizer yang masih berkontribusi cukup baik kepada perusahaan, atau ada produk-produk yang sebetulnya saat ini mungkin tidak difokuskan lah, tidak diprioritaskan karena mungkin daripada terus memproduksi tapi penjualannya tidak banyak gitu, sementara bahan baku juga kan harus beli dan segala macam. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Oke, mungkin kalau misalkan melihat dari breakdown produknya ya, mungkin yang bisa kalau kita melihat dari kacamata saya sendiri, kita lihat mungkin untuk produk-produk yang mungkin bisa dikurangi produksinya, ada ruang untuk dikurangi adalah produk-produk mungkin dari yang tadi beberapa yang saya sebutkan kayak misalkan parfum, cologne, karena kan mungkin sekarang orang lebih banyak aktivitas di rumah dan penjualan juga kurang gitu bagus seperti itu. Jadi mungkin itu yang masih ada ruang untuk dipangkas dari sisi produksi. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari segmen yang minuman itu dengan brand unggulannya Cap Kaki Tiga, menurut kita ini yang masih prospektif gitu, karena kan tentunya orang sekarang lebih aware ya terhadap kesehatan gitu, di mana mereka lebih banyak makan makanan yang lebih sehat, terus juga mengurangi minuman-minuman yang mungkin tinggi kadar gulanya dan lain sebagainya. Dan mungkin Cap Kaki Tiga ini sebagai salah satu larutan penyegar ini bisa juga jadi opsi untuk menjaga kesehatan gitu, sehingga kita lihat di sini demand masih ada. Dan yang mungkin itu yang di luar hand sanitizer adalah yang itu tadi Cap Kaki Tiga ya. Selain dari produk hand sanitizer yang masih memiliki ruang untuk peningkatan produksi dan juga penjualan seperti itu. Baik, Mas Randy, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali. Sejak akhir 2015, PT Kino Indonesia Tbk telah menjadi perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cikal. Ya baik, terima kasih Rudi dan pemirsa. Saham PT Kino Indonesia Tbk telah menjadi salah satu primadona di pasar saham kita. Mari kita simak datanya.
PT Kino Indonesia Tbk milik kode KINO melakukan IPO pada 11 Desember 2015 berada di papan pengembangan bursa. Kemudian berada di sektor consumer goods industry dan subsektor cosmetics and household. Kita lihat saat ini pemegang saham PT Kino Indonesia Tbk mayoritas sebesar 70% ini dimiliki oleh PT Kino Investindo. Lalu sebesar 12% atau 171,6 juta dimiliki oleh Hari Sanusi. Kemudian sebesar 11% atau 158 juta dimiliki oleh DBSSG SA Nusantara FMCG Limited. Dan 6,9% atau 98,9 juta dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat pergerakan harga saham Kino dimulai pada Januari di tanggal 2 berada di 3.380, kemudian terus mengalami tren penurunan mulai di 10 Februari berada di 2.870, 23 Maret kembali turun 2.190 dan menemui titik terendahnya pada 3 April di 1.960 dan kemudian beranjak naik mulai dari 11 Mei 2.700, kemudian di 18 Juni berada di 3.480 dan mencapai titik tertingginya pada awal Juli, tepatnya di tanggal 2 Juli, ini di 3.570 dan memasuki awal Agustus, tepatnya di tanggal 4, ini turun di 3.300 dan pada 28 Agustus turun dan berada di 3.170. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam. Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Randy Wijaya. Mas Randy, ini tadi rekan Cikal menyampaikan grafik pergerakan saham PT Kino. Sebetulnya kalau kita melihat di Januari itu harganya di sekitar 3.300-an sekian. Sempat turun memang karena di awal PSBB dulu itu. Terus kemudian dia sempat naik dan sekarang itu ada di sekitar 3.100-an, ya kurang lebih hampir mendekati level saham di bulan Januari. Ini bagaimana membaca pergerakan saham ini, Mas Randy? Apakah ini bisa diartikan bahwa secara fundamental sebetulnya Kino baik-baik saja atau bagaimana? Oke, kalau kita melihat mungkin untuk di saat ini gitu ya, di mana harga saham juga sudah mulai kembali hampir ke level sebelum masa PSBB berlaku. Menurut kita memang sebenarnya ini bisa menjadi sinyal gitu bahwa memang pertama dari sisi kinerja pun kita lihat masih cukup perform ya, walaupun memang belum bertumbuh signifikan gitu karena memang terjadi kontraksi ekonomi di 2020. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa Kino masih memiliki kemampuan untuk bertahan gitu dan tetap perform di tengah pandemi gitu, dimana kita lihat sebenarnya dari semua segmen masih mencatatkan pertumbuhan revenue gitu. Semuanya masih positif walaupun memang low single digit growth. Cuman mungkin hanya satu segmen yang sedikit menurun ya, yang mencatatkan penurunan cukup signifikan itu adalah segmen farmasi, di mana memang produknya mayoritas merupakan produk yang diekspor ke market Filipina gitu. Namun segmen ini hanya berkontribusi sekitar 2% terhadap total revenue. Jadi menurut kita impact-nya pun tidak terlalu signifikan. Dan memang dari Filipina sendiri seperti yang kita ketahui telah memperpanjang masa PSBB mereka gitu. Mereka akan kembali melakukan lockdown. Dan ini yang menyebabkan traffic di gerai-gerai baik healthcare ataupun juga retail store semuanya turun sehingga penjualan pun juga akan jauh lebih minim. Namun karena mungkin dampaknya kontribusinya masih minim terhadap revenue dari Kino, menurut kita ini jadi kata positif juga gitu. Jadi kinerjanya tidak terlalu terdampak terhadap apa yang terjadi di Filipina seperti itu. Jadi memang secara fundamental pun kita lihat masih cukup solid. Tingkat utang juga masih relatif manageable, jadi menurut kita nggak ada masalah sama sekali, sehingga menurut kita cukup wajar bahwa investor melihat ini sebagai peluang gitu ketika kemarin harga sahamnya turun cukup signifikan seperti itu. Nah, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara produk-produk ekspor PT Kino. Ini koreksi kalau saya salah, PT Kino juga melikuidasi anak usahanya yang bekerja sama dengan Male. Nah, ini juga kan sebetulnya untuk produk-produk ekspor juga, bukan? Oh iya, betul Pak. Nah, ini gimana Anda melihat itu? Apakah ini memang karena dampak pandemi sehingga mungkin produknya kurang bisa masuk ke sana mungkin, atau sebetulnya kurang memang bisa perform gitu. Ya, atau memang ini karena memang persaingan yang mungkin cukup berat mungkin, atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini langkah yang cukup tepat gitu ya, karena mungkin kalau misalkan kita ke tahun-tahun sebelumnya gitu, di mana kondisi ekonomi masih normal, menurut kita
pasar ekspor bisa menjadi alternatif atau diversifikasi dari lemahnya pertumbuhan di domestik gitu ya. Cuman memang kalau kita melihat mungkin kita lihat ke peers consumer yang lain seperti Mayora, di mana mungkin tahun-tahun sebelumnya itu ekspor hampir 50%. Cuman ternyata di tahun ini nilai penjualan ekspornya itu yang justru mencatatkan penurunan signifikan. Pertama memang karena sangat dipengaruhi oleh adanya lockdown atau PSBB di beberapa negara tujuan, dan kedua arus barang juga jadi terganggu seperti itu. Jadi kita lihat sebenarnya untuk di kondisi saat ini mungkin itu bisa menjadi langkah yang tepat gitu, dan Kino bisa lebih fokus untuk memperkuat posisinya di market domestik seperti itu. Baik. Menurut Anda saham Kino akan bergerak di level berapa hingga akhir tahun? Kalau kita lihat sebenarnya memang dari sisi valuasi untuk di level harga saat ini tuh dengan PE sekitar 19 kali dibandingkan dengan rata-rata consumer yang mungkin di sekitar 23 kali, menurut kita udah ruangnya agak sedikit terbatas gitu ya. Mungkin akan bergerak di level range sekitar 3.100 sampai at least at max 3.500 menurut kita, karena memang dari sisi valuasi ini dibandingkan dengan peers consumer lain mungkin seperti ICBP, INDF, Unilever, Kino bisa digolongkan saham yang nggak terlalu liquid sebenarnya dibandingkan mereka, sehingga menurut kita memang nggak bisa 100% disamakan evaluasinya ke peers consumer yang lain yang sahamnya juga jauh lebih liquid. Jadi ini kita lihat mungkin ruang pergerakannya agak minim sampai dengan akhir tahun. Baik. Mas Randy, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.